Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Walianandiani dengan NPM 6204068 dari kelas 4C D4 Logistik Bisnis. Di sini saya akan memaparkan jurnal mengenai Green Reverse Logistik dengan judul Pembangunan Berkelanjutan dari Green Reverse Logistik berdasarkan Blockchain. Dahuluan, seiring dengan berkembangnya perekonomian, operasi logistik menjadi lebih umum. Banyak di antaranya menyebabkan peningkatan jumlah kerusakan pada sumber daya alam dan lingkungan, seperti bahan kimia, mudah terbakar dan meledak, serta bisnis logistik barang berbahaya yang bersifat korosif atau radioaktif. Tujuan dari reverse logistik adalah untuk mendapatkan sesuatu kembali. Pembangunan berkelanjutan menekankan penggunaan sumber daya alam dalam jangka panjang, perbaikan lingkungan ekologi, peningkatan kualitas hidup, dan kemajuan ekonomi. Cara terbaik adalah mengurangi limbah yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya di tempat produksi. Jika sampah telah dihasilkan, perlu dilakukan penggalian di tempat yang dapat digunakan kembali untuk digunakan sepenuhnya. Dan jika memungkinkan, cara terbaik adalah dengan menggunakannya kembali. Jika tidak, didaur ulang. Terakhir, energi diperoleh kembali dari limbah yang tidak dapat dikurangi, digunakan kembali, atau didaur ulang. Dahuluan, seiring dengan berkembangnya perekonomian, operasi logistik menjadi lebih umum. Banyak di antaranya menyebabkan peningkatan jumlah kerusakan pada sumber daya pembangunan berkelanjutan reverse logistik yang ramah lingkungan. Yang pertama, ide dasar pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan tidak bertentangan dengan perekonomian pembangunan, terutama di negara-negara terbelakang. Pembangunan berkelanjutan didasarkan pada sumber daya alam dan dikoordinasikan dengan daya dukung lingkungan. 2. Green Reverse Logistik. Tujuan reverse logistik untuk mendapatkan kembali nilainya, meningkatkan penggunaan sumber daya, meminimalkan polusi, mencapai pembangunan manusia dan lingkungan yang terkoordinasi dan berkelanjutan, pengolahan dan daur ulang, meminimalkan polusi. Jenis reverse logistik yang pertama return logistik, mengacu pada proses logistik daur ulang, pemetikan, pengolahan, penguraian, dan operasi lainnya untuk produk limbah yang memiliki nilai pemanfaatan dihasilkan dalam kegiatan produksi, sirkulasi, dan konsumsi, sehingga menjadikannya sumber daya yang berguna untuk mengubahnya menjadi energi dan kemudian dimasukkan ke dalam sistem produksi atau siklus hidup kembali. Jenis-jenisnya antara lain, pertama, goods return reverse logistik, kedua, packaging recycling reverse logistik, ketiga, reverse logistik at the end of product life. Keempat, apabila produk reverse logistik yang diperbaiki dan diproduksi ulang gagal digunakan, diperbolehkan mengembalikannya kepada produsen atau penyedia layanan yang dipercayakan untuk perbaikan produk sesuai dengan persyaratan komitmen layanan purna jual. Kedua, waste logistik waste. Logistik bahan limbah mengacu pada kegiatan logistik yang menangani dengan baik limbah tidak dapat digunakan yang dihasilkan dalam kegiatan produksi, peredaran, dan konsumsi, sehingga memenuhi standar emisi dan mengurangi dampak lingkungan. Pertama, goods return reverse logistik. Kedua, packaging recycling reverse logistik. Rancangan sistem penelusuran inverse komoditas logistik. Blockchain adalah rantai yang terdiri dari blok demi blok. Setiap blok menyimpan informasi tertentu di setiap blok yang dihubungkan menjadi rantai sesuai urutan kronologisnya masing-masing. Jurnal ini mengusulkan strategi pembangunan berkelanjutan logistik, reverse logistik, ramah lingkungan berdasarkan blockchain. Dalam penelitian strategi berdasarkan karakteristik desentralisasi, perusakan, dan keamanan informasi yang tinggi dari teknologi blockchain. Hasil analisisnya, dengan peningkatan berkelanjutan dalam transaksi logistik, limbah gas dan limbah yang dihasilkan oleh logistik juga semakin meningkat, yang menyebabkan kerusakan logistik yang semakin serius industri terhadap sumber daya alam dan lingkungan ekologis, dan memberikan tekanan yang besar terhadap lingkungan. Oleh karena itu, mengingat fenomena ini, konsep reverse logistik yang ramah lingkungan telah diterapkan yang dikemukakan diantaranya daur ulang sampah menjadi kuncinya dengan konsep reverse logistik. Konsep reverse logistik ikut merupakan hasil analisisnya. Yang pertama ada gambar total transaksi logistik selama bertahun-tahun semakin meningkat. Yang kedua, statistik jumlah paket dan jumlah suara yang diperoleh semakin meningkat. Ketiga, statistik jumlah paket dan jumlah suara yang diperoleh. Statistik kesimpulan, reverse logistik dikemukakan atas dasar gagasan mengolah kembali sampah untuk mendorong pembangunan berkelanjutan logistik. Dalam konsep
green reverse logistik, barang dikembalikan dan pemrosesan ulang merupakan aktivitas penting. Untuk memastikan hal ini, produk yang dikembalikan dapat diperbaiki dengan baik. Hal ini perlu dilakukan mencatat informasi produk mulai dari produksi hingga pengembalian untuk memastikan bahwa terdapat cukup informasi untuk menanyakan sumber barang. Dalam analisis hasil, makalah ini menunjukkan bahwa skala logistik meningkat dari tahun ke tahun. Dan dengan usulan reverse logistik, skala logistik daur ulang sumber daya terbarukan juga secara bertahap meningkat. Namun, masih terdapat situasi serius berupa pembuangan yang tidak tepat limbah. Penting untuk mereformasi teknologi reverse logistik dan mendorong pembangunan berkelanjutan reverse logistik yang ramah lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, reverse logistik dikemukakan atas dasar gagasan mengolah kembali sampah untuk mendorong pembangunan berkelanjutan logistik. Dalam